Pernah nggak sih kalian lihat sekeliling terus mikir, wah kok rasanya beda banget ya sama 10 tahun lalu? Dari cara kita ngobrol, cara kita kerja, bahkan nilai-nilai yang kita anut, semuanya terus bergerak. Katanya kan, perubahan itu satu-satunya hal yang pasti. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar nih, apa aja sih kekuatan-kekuatan di balik layar yang sebetulnya mendorong semua perubahan ini. Jadi pertanyaan gampangnya, kenapa semua ini terjadi? Kenapa masyarakat kita tuh nggak pernah bisa diam aja? Jawabannya, ternyata ada di serangkaian kekuatan yang saling kait-mengkait dan tanpa henti membentuk ulang dunia kita. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Anggap aja ada 3 pilar utama yang jadi fondasi sebuah masyarakat. Kalau salah satu dari pilar ini goyang sedikit aja, efeknya bisa berasa kemana-mana. Pertama, demografi. Eits, ini bukan cuma soal angka-angka statistik yang ngebosenin loh. Coba deh bayangin, waktu angka kelahiran turun tapi harapan hidup makin panjang, otomatis masyarakat jadi makin tua. Nah, ini langsung bikin tekanan baru ke sistem kesehatan, dana pensiun, bahkan jenis produk apa yang laku di pasar. Pergeseran populasi ini tuh kayak gempa bumi, tapi geraknya pelan-pelan. Berikutnya ekonomi. Dari zaman agraris, pindah ke revolusi industri, terus sekarang ke era informasi. Setiap lompatan besar dalam cara kita cari duit, itu ngubah segalanya. Benar-benar segalanya. Ini yang nentuin siapa yang kaya, siapa yang miskin, pekerjaan apa yang tersedia, dan gimana kita ngejalanin hidup sehari-hari. Ekonomi itu ibarat mesin yang nggak pernah mati. Dan pastinya, politik. Satu aja undang-undang baru disahkan, atau hasil pemilu yang krusial, atau bahkan revolusi, itu semua bisa mengubah arah negara dalam sekejap. Keputusan yang dibuat di Istana Negara itu dampaknya langsung ke kebebasan kita, hak-hak kita, dan kesempatan yang kita punya. Politik itu kayak setir kapalnya masyarakat. Nah, selain fondasi tadi, perubahan itu juga didorong sama interaksi antar manusianya sendiri. Baik itu yang damai maupun yang penuh gesekan. Disinilah ceritanya jadi makin dinamis. Coba kita lihat dua sisi mata uang ini ya. Di satu sisi, ada migrasi. Orang pindah tempat, terus bawa ide baru, keahlian baru, yang bikin budaya jadi makin kaya. Di sisi lain, ada konflik. Perang emang bisa menghancurkan tatanan lama, tapi seringkali dari puing-puingnya itu lahir sesuatu yang sangat sekali baru. Keduanya, meski caranya beda banget, jadi pendorong perubahan yang luar biasa kuat. Perubahan itu nggak cuma didorong sama hal-hal yang bisa kita lihat atau kita sentuh loh. Beberapa kekuatan yang paling dahsyat justru lahir dari dalam pikiran dan hati kita. Kita lagi ngomongin soal gagasan dan keyakinan. Budaya itu kayak arus bawah laut yang kuat banget. Perubahan cara kita mandang keluarga, kerjaan, kesetaraan, atau bahkan seni, itu pelan-pelan bakal membentuk ulang masyarakat. Coba aja pikirin, gerakan hak sipil atau feminisme, semuanya itu kan berawal dari pergeseran nilai dan norma di budaya kita. Begitu juga dengan agama. Sebuah keyakinan bisa menyatukan jutaan orang buat membangun peradaban yang hebat. Tapi di sisi lain, agama juga bisa menciptakan perpecahan yang dalam banget dan jadi pemicu konflik selama berabad-abad. Jadi, agama itu bisa jadi jangkar yang bikin stabil, tapi juga bisa jadi mesin revolusi. Di era modern ini, kita udah nggak bisa lagi ngeliat masyarakat sebagai pulau-pulau yang terpencil. Kekuatan berikutnya ini adalah tentang gimana kita semua sekarang terhubung dalam satu jaringan global yang super rumit. Terus, apa yang ngebangun jaringan itu? Jawabannya, teknologi. Mulai dari mesin cetak yang nyebarin ide-ide pencerahan ke seluruh Eropa, sampai internet yang sekarang bisa nyambungin miliaran orang dalam sekejap mata. Setiap ada inovasi teknologi baru, cara kita berinteraksi pasti dirombak, dan ujung-ujungnya masyarakat kita juga ikut berubah. Nah, koneksi-koneksi berkat teknologi inilah yang jadi bahan bakar utama globalisasi. Ide, produk, uang, dan budaya sekarang bisa nyebrang batas negara dengan gampang dan cepat banget. Hasilnya, ya kita hidup di dunia yang saling bergantung, di mana masalah di satu negara bisa jadi tsunami di belahan dunia lain. Terakhir, tapi jelas bukan berarti nggak penting, kita nggak boleh lupa sama panggung, tempat semua drama manusia ini terjadi, planet kita sendiri. Lingkungan itu bukan cuma latar belakang yang pasif. Kekeringan panjang bisa meruntuhkan peradaban. Penemuan sumber daya alam baru bisa memicu demam emas atau revolusi industri. Dan sekarang, isu perubahan iklim memaksa kita semua buat mikir ulang cara kita hidup. Alam itu selalu punya kata terakhir. Jadi ini dia, 10 mesin pendorong utama perubahan sosial. Dari pergeseran jumlah penduduk sampai kekuatan alam, dari perang sampai internet. Masing-masing dari mereka punya kekuatan buat membentuk ulang dunia kita. Tapi, ini dia kuncinya. Nggak ada satupun dari faktor ini yang kerja sendirian. Semuanya itu nyambung. Coba bayangin, inovasi teknologi baru mengubah cara kita kerja. Ini mendorong orang-orang pindah ke kota, yang kemudian menciptakan budaya urban yang baru.
Semuanya terhubung dalam sebuah jaring perubahan yang super kompleks. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba lihat lagi daftar ini. Pikirkan tentang hidup kalian, komunitas kalian, dan dunia. Dari semua kekuatan ini, mana yang menurut kalian bakal jadi pendorong perubahan paling besar dalam 20 tahun ke depan? Jawabannya mungkin aja bakal menentukan masa depan kita semua.